Di video sebelumnya gue udah sempat ngebahas CPU gaming paling kencang di dunia saat ini, yaitu Ryzen 7 9800X3D. Sebelum perilisan dari 9800X3D juga itu ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa AMD memiliki satu fitur yang bernama X3D Turbo Mode, yang kebetulan hadir fiturnya paling pertama itu di motherboardnya Gigabyte. Yang diklaim itu performance-nya bisa meningkat katanya, bahkan di berita-berita itu katanya bisa mencapai angka sekitar 30 atau 35% gitu. Maka dari itu di video ini gua pingin nyobain fitur tersebut karena untuk fitur X3D Turbo Mode sekarang udah tersedia melalui updatean BIOS dengan AGESA terbaru. Nah, buat yang belum tahu, fitur dari X3D Turbo Mode ini sebetulnya bukan eksklusif di motherboard Gigabyte aja, tapi di brand lain juga ada sebetulnya. Karena fitur ini memang secara resmi dihadirkan dari update AGESA oleh AMD. Jadi untuk nama fiturnya mungkin setiap vendor motherboard bakalan beda-beda. Kebetulan motherboard yang gua pakai ini ialah dari Aorus dan nama fiturnya itu X3D Turbo Mode. Kalau di brand lain mungkin ada yang namanya itu Gaming Mode atau X3D Gaming Mode, macem-macem lah. Tapi sebetulnya intinya itu adalah fitur yang sama. Setelah adanya berita yang mengatakan bahwa X3D Turbo Mode ini bisa memberikan extra performance up to 30 atau 35% gitu, sebetulnya dari pihak Aorus juga udah sempat bikin video secara resmi ya melalui kanal YouTube-nya Aorus, baik itu dari Aorus Global ataupun dari Aorus di region-region tertentu. Yang mana sebetulnya kemampuan dari X3D Turbo Mode ini bisa mencapai angka sekitar 16 atau 17% gitu lah, gue agak-agak lupa juga. Maka dari itu di video ini juga gue bakalan mau ngetes untuk fitur si X3D Turbo Mode-nya. Tapi sebelum itu gue harus jelasin dulu ya, untuk X3D Turbo Mode ini sebetulnya preset yang dijalankan ini sebetulnya ngasih konfigurasi seperti apa sih ke CPU-nya sehingga dia bisa memberikan benefit extra performance khususnya untuk pada skenario gaming. Nah, jika kalian mengaktifkan si X3D Turbo Mode, sebetulnya itu ada beberapa yang dinonaktifkan dari prosesornya. Jadi kalau prosesor kalian itu memiliki dua CCD, yang berarti ini adalah kategorinya seperti Ryzen 9 ya. Dia punya dua CCD, biasanya satu CCD-nya berisi 8 core, jadi ada dua CCD maksimal itu adalah 16 core. Dia akan menonaktifkan satu CCD. CCD yang dinonaktifkan itu ialah CCD yang nggak memiliki 3D V-Cache. Jadi dengan mematikan satu CCD, itu berarti kalian hanya memiliki 8 core aja ketika kalian bermain game. Dan dengan adanya satu CCD only, tentu latensi dari prosesornya juga menjadi jauh lebih kecil, yang mana itu bisa memberikan benefit juga untuk gaming. Lalu untuk SMT atau multi-thread-nya ya, atau hyper-threading-nya lah istilahnya, itu juga di-disable oleh BIOS-nya. Sehingga kalian bakalan punya 8 core, 8 thread aja untuk prosesornya. Tapi nggak cuma dua itu aja, core distribution juga diatur melalui BIOS, sehingga background test dan load pada gamenya itu bisa meningkat untuk CPU load-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan CPU yang memang udah memiliki satu CCD, seperti Ryzen 5 ataupun Ryzen 7? Untuk Ryzen 7, karena dia udah punya satu CCD, tentu dia nggak di-disable lagi CCD-nya ya. Karena dia udah cuma punya satu doang. Tapi SMT-nya itu bakalan tetap mati. Yang berarti, tadinya itu misalnya 8 core 16 thread, itu bakalan jadi 8 core 8 thread. Nah, fitur dari X3D Turbo Mode ini nggak cuma khusus untuk CPU yang memang X3D aja. Tapi semua CPU Ryzen, baik itu Ryzen 7000 series ataupun 9000 series, semuanya itu bisa menggunakan si fitur X3D Turbo Mode ini. Jadi nggak hanya spesifik untuk prosesor yang ada 3D V-Cache-nya aja. Dan kalian juga nggak perlu menggunakan chipset 800 series sebetulnya, karena updatean BIOS dengan AGESA terbaru tersebut juga diberikan kepada chipset 600 series, yang berarti untuk chipset B650, X670, X670E, B650E, ya itu bakalan bisa pakai juga untuk fitur X3D Turbo Mode. Di pengujian kali ini, gue bakalan menggunakan dua prosesor sebagai bahan pengujian. Yang pertama itu ialah Ryzen 9 7950X3D, yang mana ini adalah CPU yang mewakili CPU dengan dua CCD, alias punya 16 core, 32 thread dengan dua CCD,
plus ada 3D V-Cache-nya. Karena saat ini belum ada CPU dengan 2 CCD yang menggunakan 3D V-Cache untuk 9000 series sampai gua bikin video ini. Lalu yang kedua tentunya ialah CPU gaming paling kencang saat ini, yaitu Ryzen 7 9800X3D. Nah, bagaimana dengan peningkatan performanya? Langsung aja kita simak untuk hasil pengujian gua, khususnya untuk di gaming nanti banyaknya seperti apa. Ya, buat pengujiannya gua nggak bakalan langsung munculin chart benchmark seperti biasanya, tapi gua bakalan kasih unjuk dulu perbandingan side by side-nya juga. Jadi beberapa menit ke depan kalian bisa langsung ngelihat perbandingannya, dan kita bakalan mulai dari pengujian Ryzen 9 7950X3D terlebih dahulu. You can't imagine how inconvenient travel was before. Help me. Hey, how you holding up? I'll live. Hold up. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. We need to get. Nah, kalau kalian udah ngelihat perbandingannya tadi, kita bisa lihat bahwa perbandingan performance antara menggunakan X3D Turbo Mode dan juga nggak menggunakan X3D Turbo Mode itu lumayan terasa ya pada Ryzen 9 7950X3D. Yang berarti benefit performanya ini pada CPU dengan 2 CCD seperti Ryzen 9 itu bisa mendapatkan benefit performance yang cukup baik. Ya memang dalam pengujian gua agak susah untuk nyentuh ke angka 16% seperti apa yang diklaim oleh Gigabyte, tapi peningkatan di sini udah banyak title game yang memang nyentuh ke double digit. Jadi udah di atas 10% rata-ratanya. Lalu bagaimana dengan Ryzen 7 9800X3D? Mari kita lihat juga untuk perbandingannya antara X3D Turbo Mode dan juga tanpa X3D Turbo Mode.
Hold up. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. Ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. Berdasarkan pengujian dengan Ryzen 7 9800X 3D, kita bisa melihat bahwa peningkatan performa ketika kita menggunakan X3D Turbo Mode itu nggak banyak. Performanya itu cuma naik sekitar 2-4% aja. Jadi memang peningkatannya nggak terlalu banyak. Ini disebabkan karena 9800X 3D memang CPU-nya udah sekencang itu. Dan 9800X 3D juga udah menggunakan satu CCD aja. Jadi memang cuma core distribution-nya aja yang dibenerin di sini sehingga peningkatannya memang kecil. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngebandingin antara 7950X 3D dan juga 9800X 3D, ketika menggunakan X3D Turbo Mode, di sini 7950X 3D-nya bisa ngejar kemampuan dari 9800X 3D dalam kondisi default tanpa menggunakan si X3D Turbo Mode-nya itu. Yang berarti menandakan pengguna dari Ryzen 9 dengan 2 CCD itu bisa mendapatkan extra performance jika memang mereka mengaktifkan si X3D Turbo Mode-nya. Jadi kalau kalian ngerasa beli 9800X 3D harganya kemahalan karena udah nyentuh ke 9 juta rupiah, kalian bisa coba lirik Ryzen 9 dengan X3D seperti 7900X 3D ataupun 7950X 3D nih. Oke, kalau gue harus berkesimpulan mengenai fitur dari X3D Turbo Mode ini, sebetulnya X3D Turbo Mode ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang memang udah membeli Ryzen 9, terutama Ryzen 9 dengan X3D, tapi ngerasa kemampuan gamingnya kok gue belum bisa ngejar si 7800X 3D bahkan gitu. Karena kalau kita ngelihat dari pengujian tadi, Ryzen 9 7950X 3D bahkan kemampuan gamingnya itu bisa mendekati CPU gaming paling kencang saat ini, yaitu 9800X 3D dengan menggunakan si X3D Turbo Mode. Konsekuensi yang harus dibayar ialah tentu kemampuan multicore-nya yang turun hampir setengahnya. Jadi saran gua, semisal kalian memang mau bermain game, kalian bisa mengaktifkan si X3D Turbo Mode-nya, tapi kalau kalian pingin content creation-nya kencang, kalian bisa menonaktifkan atau disable aja si X3D Turbo Mode-nya. Memang jadinya akan effort sedikit karena si X3D Turbo Mode-nya ini nggak bisa diaktifin atau dinonaktifin melalui operating system. Dan kalian perlu masuk BIOS dulu untuk aktifin ataupun menonaktifkan si X3D Turbo Mode-nya. Tapi paling nggak CPU 2 CCD seperti Ryzen 9 ini akhirnya bisa mendapatkan benefit yang cukup besar. Tapi jika kalian pengguna 7800X 3D ataupun 9800X 3D, ini seperti bonus kecil aja dari AMD untuk mendapatkan extra performance sekitar 3-5%, yang mana itu nggak cukup banyak lah. Dan gua rasa kalau kalian udah pakai 9800X 3D ataupun 7800X 3D tanpa menggunakan X3D Turbo Mode sekalipun, harusnya ya udah cukup kenceng dan terima aja 8 core 16 thread-nya ketimbang disunat menjadi 8 core 8 thread. Tapi kalau kalian pakai Ryzen 9, paling enggak kalian jadi nggak nyesel-nyesel banget karena kalian udah beli CPU yang paling mahal, ada X3D-nya pula gitu ya. Terus kalian masih tetap bisa mendapatkan performa yang bisa mengimbangi CPU gaming terkencang saat ini, meskipun agak effort, harus disable, harus enable gitu ya. Kalau aja ini bisa diimplement melalui Ryzen Master dan tanpa restart sama sekali, ini harusnya bakalan jadi lebih menarik si X3D Turbo Mode. Menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.